Shalom anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua sehat, kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh memasuki tahun ajaran yang baru ini. Walaupun keadaannya tidak menyenangkan, tapi harapan saya kita semua bersukacita, kita semua semangat untuk belajar. Karena kita punya Tuhan Yesus, karena kita rajin belajar, maka saya percaya kita semua akan menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Selamat bergabung di kelas 5. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Kami berdoa Tuhan memimpin kami, memberikan hikmah dan kemampuan bagi kami semua untuk kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita mau bersama-sama mengucapkan tepuk PPK, salam PPK, dan mars PPK. 1, 2, 3. Anak-anak, silahkan membuka buku tema 1. Lihat subtema 1 dan pembelajaran 1. Fokus pelajarannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak makhluk hidup. Secara khusus kita membahas organ gerak makhluk hidup. Itulah hewan. Anak-anak perlu tahu, hewan masing-masing memiliki organ gerak. Dan tentu setiap hewan itu berbeda satu dengan yang lain organ geraknya. Contohnya adalah kucing memiliki organ gerak, itulah kakinya. Sementara kupu-kupu organ geraknya adalah sayap kupu-kupu. Sama halnya dengan hewan, manusia maupun tumbuhan, masing-masing juga memiliki organ gerak. Kenapa? Karena manusia dan tumbuh-tumbuhan masuk dalam kelompok makhluk hidup. Dan makhluk hidup bergerak itu adalah salah satu ciri yang menggambarkan atau menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuhan bergerak karena mereka adalah makhluk hidup. Alat atau organ gerak pada manusia dan hewan dibagi menjadi 2 bagian. Itulah alat gerak pasif, yaitu alat gerak yang dilakukan oleh sebagian dari tubuh makhluk hidup. Alat gerak pasif pada hewan dan manusia adalah disebut rangka. Yang kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu dapat dilakukan oleh hampir seluruh bagian tubuh pada makhluk hidup. Alat gerak aktif pada makhluk hidup manusia maupun hewan itu adalah otot.
Nah, berdasarkan kerangka tubuh hewan dibedakan menjadi dua kelompok atau dua jenis. Kelompok yang pertama itu adalah hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di manakah mereka biasanya hidup? Mereka biasanya hidup di darat maupun di air. Contoh yang hidup di darat adalah serangga dan cacing. Sementara yang hidup di air adalah udang, gurita, maupun cumi-cumi. Lalu yang kedua itu adalah hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Biasakan di mana mereka hidup? Bisa di darat, ada juga yang di air. Contoh yang ada di darat itu adalah burung, ular maupun kucing. Sementara yang hidup di air contohnya adalah ikan. Nah, ini adalah penjelasan tentang organ gerak khususnya pada hewan. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan membaca organ gerak makhluk hidup di buku paket halaman yang ketiga. Dibaca, lalu diperhatikan, dilihat dengan seksama, dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Ide pokok juga disebut sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Sementara, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok. Di manakah letak kalimat utama itu? Kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya bisa ada di awal paragraf, atau di tengah-tengah paragraf, atau di akhir dari sebuah paragraf. Selanjutnya kita memperhatikan tentang paragraf. Berbicara tentang paragraf, maka paragraf dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Lalu yang kedua adalah paragraf induktif, yang mana kalimat utamanya terletak pada akhir sebuah paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal maupun di akhir dari paragraf. Nah, untuk tugas bagi anak-anak sekalian, yang pertama adalah silakan kalian mengerjakan bagian ayo cari tahu di halaman yang ketiga buku paket. Lalu yang kedua adalah ayo menulis di halaman 5 buku paket. Silakan dikerjakan dengan benar. Nanti hasil pekerjaannya silakan anak-anak foto dan langsung dikirimkan ke saya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, masing-masing boleh berdoa di tempatnya masing-masing. Terima kasih.
Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.